Kiranya Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Setiap ucapan doa dan permohonan kami pagi hari ini, Engkau mendengar setiap keluhan doa kami. Saatnya kami mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicara buat kami pagi hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami, melindungi kami, memberikan kesembuhan, pemulihan atas setiap anak-anak-Mu. Kiranya firman-Mu pagi hari ini boleh memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sepanjang pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Yehovah Rafa. Yehovah Rafa adalah Allah sang penyembuh. Ya. Kita tahu bersama di situasi saat ini, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara mendengar saudara-saudara kita yang sakit, saudara kita yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, apa yang kita butuhkan saat ini? Apa yang kita inginkan Tuhan bekerja pada saat-saat ini? Yaitu satu permohonan kita mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan saat-saat ini kita membutuhkan Allah sang penyembuh. Oke, mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26 firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika 400 tahun bangsa Israel hidup di tanah Mesir, yang dia kenal itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan ketika situasi dan kondisi bangsa Israel yang tidak pernah mendengar lagi firman, karena mereka hidup dalam awal-awal hidup di Mesir, mereka hidup dalam zona nyaman. Dan akhirnya mereka ditindas oleh Fir'aun. Di situ mulai mereka berteriak. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tolonglah kami. Dan Bapak Ibu Saudara ketahui, tangan Tuhan menolong umatnya. Israel itu adalah umat pilihan Allah berdasarkan janjinya kepada Abraham, bapa leluhurnya. Dan ketika Allah menjumpai Musa untuk memperkenalkan diri, ya, untuk memperkenalkan diri secara pribadi kepada bangsa Israel. Cerita ini cerita dari Keluaran 15 ayat 26 ini, ya, itu ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari bangsa Mesir, jajahan Mesir, perbudakan di Mesir, dengan 10 tulah yang Tuhan kerjakan kepada orang Mesir. Dengan berbagai macam mujizat, berbagai macam tulah Tuhan buat, supaya bangsa Israel tahu, bangsa Mesir tahu, bahwa Allah Elohim yang disembah oleh bangsa Israel, itu adalah Allah yang hidup. Ya.
Dan ketika bangsa itu dibawa kepada satu pengalaman spiritual yang luar biasa, ditunjukkan berbagai macam mujizat, laut Tiberau dibelah oleh Tuhan untuk mereka bisa menyeberang menuju tanah Kanaan. Ya. Kita lihat selanjutnya, setelah mereka menyeberang dari laut Tiberau itu, mereka bersukacita. Ada pesta kemenangan yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Miriam, dan seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka menari, mereka memuji Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa Allah hebat, Allah kita penuh kuasa. Ya. Pertanyaannya, apakah itu tandanya bahwa bangsa Israel sudah mengenal Allah? Allah yang memperkenalkan diri, Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Artinya apa, saudara? Aku adalah aku. Allah ingin menyatakan diri seperti ini. Aku ada bukan menurut kamu, aku ini ada. Aku ada bukan menurut orang lain, aku ini ada. Tapi aku ada karena memang aku ada. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, 10 tula dan berbagai macam mujizat tidak membuat bangsa Israel mengenal Tuhannya. Mereka bersukacita karena apa? Karena mereka sudah dilepaskan dari maut. Mereka sudah dilepaskan dari perbudakan. Tapi apakah itu tandanya mereka mengenal Allah? Lanjut. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Setelah pesta kemenangan itu Tuhan bawa kepada pengalaman selanjutnya, ya, di mana mereka berjalan 3 hari 3 malam, dan Tuhan menyertai mereka dalam tiang awan, tiang api. Ketika mereka sampai di Mara, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mereka kehausan, mereka tidak ada air untuk diminum. Sampai di Mara mereka ketemu air, tapi air yang mereka minum pahit. Tidak bisa diminum karena airnya tidak sehat. Ya. Lalu apa yang mereka, reaksi umat Israel ini kepada Tuhan? Mereka mulai marah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan mengeluh melawan Musa. Apa yang kami minum? Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel sendiri sebagai umat pilihan Tuhan, mereka hanya tahu bahwa Allah Yahweh itu, yang menuntun mereka itu, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang telah membebaskan mereka. Tapi mereka tidak mengenal secara pribadi dengan benar Allah Yahweh. Oleh sebab itu muncul di ayat-ayat terakhir di pasal 15 ayat 26 itu, di situ dikatakan Yehovah Rafa. Allah mulai memperkenalkan diri. Allah mulai memperkenalkan dirinya secara pribadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi melalui pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa tidak menjamin orang itu bisa mengenal Tuhan. Hanya melihat mujizat, melihat dan merasakan mujizat itu belum tentu membawa kita mengenal Allah secara pribadi. Saudara perhatikan, orang berteriak-teriak kepada Allah, ya, tapi Allah tidak. Kalau Allah tidak mau memperkenalkan diri, mereka tidak bisa. Saudara. Bahkan kalau Allah menunjukkan pribadinya, manusia akan mati. Pagi hari ini, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya secara pribadi. Akulah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan engkau. Seorang teolog Inggris yang bernama J.I. Packer dalam bukunya Knowing God mengatakan,
Mengetahui Allah tanpa mengenal Allah adalah akar dari banyak kelemahan gereja dan orang-orang percaya. Saya ulangi, mengetahui Allah tanpa mengenalnya secara pribadi adalah akar dari permasalahan atau kelemahan gereja dan orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita perlu ketahui. Sekarang kita belajar sebentar tentang siapa Allah yang disembah oleh bangsa Israel dan Allah yang kita sembah pagi hari ini. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan memperkenalkan diri kepada Musa secara pribadi. Mari kita lihat siapakah Allah itu. Yang pertama kita sudah mendengar, seringkali mendengar kata Elohim. Dan kemudian kata YHWH. Atau yang kita sebut Yehova. Dan bangsa Israel ketika ketemu dengan kata YHWH mereka tidak berani menyebut. Mereka ganti dengan Adonai. Siapakah Elohim? Elohim itu adalah sebutan untuk suatu pribadi yang dianggap Allah atau yang memiliki ilahi, sifat-sifat ilahi. Elohim bisa berarti Allah, ilah, dewa, malaikat, dan boleh dipakai oleh semua bangsa. Bangsa kafir dan juga orang Israel, mereka menyebut Allah pencipta langit dan bumi itu sebagai Elohim. Ya. Nah, Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu, yang menciptakan langit dan bumi itu, itulah yang memperkenalkan diri secara pribadi kepada bangsa Israel. Dengan nama siapa? Yod-He-Vav-He, YHWH. Itu adalah nama diri. Ya, nama diri. Nama diri daripada Elohimnya bangsa Israel, bukan Elohimnya bangsa-bangsa lain. Elohimnya bangsa Israel, mereka memperkenalkan diri YHWH. Itu hanya untuk orang Israel saja. Bangsa lain tidak bisa menyebut Elohimnya mereka itu YHWH, tidak boleh, saudara. Ya. Mungkin kalau saya dikenal di kantor sebagai karyawan, ya kan? Tetapi kalau orang yang menyebut saya papi, ya itu hanya anak saya, saudara. Orang lain tidak bisa menyebut saya papi. Itu Allah personal, Allah yang menyatakan diri secara pribadi. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saudara mungkin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tahu kalau Yesus itu mati di kayu salib. Dan kita peringati sebagai hari Paskah. Oh, dia lahir di Bethlehem. Kita peringati sebagai hari Natal. Tapi apakah pernah Yesus memperkenalkan diri kepada saudara? Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25 saudara baca, di situ banyak orang melihat mujizat Yesus, mereka percaya kepadanya. Tapi sayang, Yesus tidak mau mempercayakan diri kepadanya. Kenapa? Karena Yesus tahu motivasi mereka. Nah, kita tahu saudara, Allah mau memperkenalkan diri kepada bangsa Israel. Akulah Yehova Rafa. Di bagian awal tadi, kalau kau mendengarkan suaraku, melakukan segala perintahku, maka aku akan menyembuhkan engkau. Kita lihat siapakah Yehova Rafa itu. Yehova Rafa artinya YHWH tadi, Yahweh Tuhan Allah Israel, Allah Maha Besar, Allah Pencipta semesta alam. Kalau Yehova itu digandengkan dengan Rafa, Yehova Rafa artinya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengembalikan dalam keadaan semula, Tuhan yang menyehatkan dari sakit penyakit.
Itulah Yehova Rafa. Itulah yang dibutuhkan oleh umat Tuhan saat ini. Banyak orang sakit, banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir, saudara. Di sini Allah memperkenalkan diri. Akulah Yehova Rafa. Akulah Allah yang memulihkan engkau, Allah yang menyembuhkan engkau, Allah yang menyehatkan dirimu dari sakit penyakit. Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Itu juga Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohon kepadanya secara pribadi. Kita datang kepadanya dengan hati yang bersyukur. Kita bangga memiliki Allah. Saudara tidak bisa mengandalkan uang saudara. Saudara tidak bisa mengandalkan jabatan saudara. Saudara tidak bisa mengandalkan orang lain. Hanya Tuhan yang harus kita andalkan saat ini. Dialah yang memulihkan hidupmu. Dialah yang mengcover hidupmu. Dialah yang menyembuhkan engkau dari segala penyakit. Kita lihat dalam konteks apakah Yehova Rafa ini menyembuhkan kita. Kata Yehova Rafa itu kita lihat pertama kali muncul di dalam Keluaran 15 ayat 26 ini. Ketika dia memulihkan air yang pahit itu menjadi air yang manis. Kalau kita bandingkan dengan pelayanan Yesus pertama kali, mujizat apa yang Yesus lakukan? Di dalam Yohanes pasal 2, saudara perhatikan, Yesus juga mengubah air menjadi air anggur. Ya, sekali lagi air anggur, bukan anggur ya. Yesus mengubah air menjadi air anggur yang manis, yang kualitasnya super. Dari situ Yesus juga ingin memperkenalkan, akulah pokok anggur. Akulah yang membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Akulah yang membuat yang pahit menjadi manis. Akulah yang membuat hidupmu yang susah menjadi senang. Jadi ketika Allah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel pertama kali, akulah Allah penyembuhmu. Karena banyak sakit yang diderita oleh orang Israel. Terlalu lama dia meninggalkan Tuhan, terlalu lama mereka menderita, itu membuat mereka lupa siapa Allah yang sesungguhnya. Dan di dalam hal apakah Yehova Rafa ini bisa menolong saudara dan saya? Yang pertama, secara emosional. Ya. Secara emosional dia sanggup mengubah penyakit mental kita. Ya. Saudara yang sering mengatakan, aduh tidak mungkin. Aduh mati saya. Aduh saya sudah tidak bisa ditolong. Aduh. Ya, itulah yang sering kali kita ucapkan, saudara. Itu menunjukkan apa? Mental kita sudah down. Dengan keadaan situasi yang Anda baca, Anda dengar, Anda lihat saat ini, itu membuat mental Anda, emosional saudara itu kebingungan. Dan banyak orang mati bukan karena menderita penyakit, tapi karena ketakutan, saudara. Banyak orang stres kenapa? Karena ketakutan, karena khawatir, karena beban mental. Saya banyak kesaksian dari teman-teman saya yang menderita COVID. Mereka sampai pada titik nadir mereka itu dibawa oleh roh untuk sampai mau bunuh diri. Sampai didatangi oleh tidak tahu siapa mau diajak pergi. Berhalusinasi. Dan kalau saudara tidak kuat memegang tangan Tuhan, dan kalau saudara tidak pernah mengenal siapa Yehova Rafa itu, saudara akan ikut.
Saudara akan menderita. Saudara akan mengalami emosional yang membuat saudara bisa stres. Ya, dia sanggup mengubah semangat hidupmu. Kita yang tidak bersemangat dalam menghadapi situasi saat ini, Tuhan sanggup memulihkan. Saudara yang mengalami pergumulan berat, dia sanggup menolong kita. Itulah Yehova Rafa. Apalagi yang dia tolong, saudara. Tuhan bisa menyembuhkan tubuh jasmani kita melewati apapun caranya. Mungkin lewat obat, mungkin lewat dokter, mungkin lewat tabib. Ya, Tuhan bisa melakukan semuanya itu dengan caranya. Tapi dia juga bisa menyembuhkan tanpa perantara apapun. Cukup kita berdoa. Tuhan, tolong aku. Tuhan akan menolong engkau dalam setiap sakitmu. Ketika engkau menderita fisik. Fisik itu bisa menderita karena pikiran juga, saudara. Ya. Dan juga dia adalah Yehova Rafa, ia sanggup menyembuhkan dan ia sanggup juga tidak menyembuhkan. Jadi kalau kita berdoa penyakit kita tidak sembuh, kita berdoa penyakit kita tidak dipulihkan, penyakit kita tidak disembuhkan, masalah kita belum selesai, itu artinya Tuhan tidak pernah berubah. Paling tidak dengan doa-doa kita, pergumulan kita, permohonan kita, sikap hati kita diubahkan. Ya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah susah. Ketika doa saudara dan saya belum dijawab oleh Tuhan, terus berseru kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah yang hidup. Dan dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah dengan situasi, dan biarlah Tuhan sendiri bekerja dengan caranya. Kemudian dalam hal spiritualitas, Tuhan juga akan memulihkan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kesembuhan secara rohani ini, itu yang Tuhan ingin kerjakan lebih dahulu. Saudara mungkin stres dengan kehidupan saudara yang jatuh bangun dalam dosa. Saudara tidak sadar bahwa dosamu sudah ditebus oleh Yesus, sudah lunas di kayu salib. Dosa hutang kita sudah dipakukan di kayu salib. Tapi saudara masih bergumul dengan dosa-dosa itu. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ya. Itu yang mulai iblis ingin tanamkan di dalam pikiran saudara. Saudara tidak layak, saudara itu orang berdosa, saudara itu tidak boleh melayani karena saudara tidak kudus. Itu tuduhan-tuduhan iblis yang seringkali melemahkan spiritual kita. Itu tuduhan setan yang ingin menghancurkan pelayanan saudara, yang ingin menghancurkan cita-cita dan hidup saudara di dalam pengenalan akan Tuhan. Setan, iblis tidak mau saudara mengenal Yesus secara pribadi. Oleh sebab itu bagaimanapun caranya, dia akan menjauhkan engkau dari persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu mulai, saudara, bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin berhubungan dengan engkau secara pribadi. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya secara pribadi, supaya engkau hidup di dalam dia, dan dia hidup di dalam kita. Dan kita bisa melakukan apa saja bersama-sama dengan Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Pesan Hosea pasal 4 ayat 6 ini sangat jelas. Umatku binasa karena tidak mau mengenal Allah secara pribadi.
Ya, jangan sampai kita sekarang ini tidak mau. Ya sudahlah, nantilah. Ya, nantilah saya mengenal Allah, saya mau menikmati hidup. Sekarang saudara, bagaimana saudara bisa menikmati hidup situasi seperti ini? Ini saatnya Tuhan buat seperti ini, Tuhan izinkan situasi seperti ini. Ya, ada yang mengatakan kalau malaikat maut itu sudah datang membawa pedang yang terhunus. Ya, dia berdiri di Pulau Jawa. Ya. Banyak orang yang kepingin pindah dari Pulau Jawa ke Kalimantan, ke Bali. Ya, malaikat maut kok ada di mana-mana. Dimanapun saudara berada. Ya. Jangan khawatir. Kalau ada orang bilang malaikat maut, saya baca di Alkitab itu cuma satu ayat saja yang mengutip tentang malaikat maut. Kalau Anda orang percaya, kalau Anda tahu Allah secara pribadi, bukan malaikat maut yang menjemput saudara. Tuhan sendiri bersama malaikatnya yang menjemput saudara. Amin. Jadi jangan khawatir tentang malaikat maut, saudara. Ya malaikat apapun itu namanya. Yakinlah bahwa yang menjemput Anda nanti adalah Tuhan Yesus sendiri. Bersama malaikat bala tentara surga. Kalau saudara lihat di Alkitab, coba ketik itu, malaikat maut. Muncul cuma satu ayat. Tidak ada di ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi Yehova Rafa itu adalah Allah yang Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, dan Allah yang Maha Hadir setiap waktu di tempat dimanapun kita berada. Karena itu apapun kesulitan saudara hadapi, entah itu sakit, krisis keuangan, kekecewaan, kesepian, keputusasaan, tekanan batin, dan lain sebagainya. Tetap kuat dan tetap percaya. Terus andalkan Allah. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Puji nama Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib.